بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Khadal iman kaum muslimin dan muslimat, saudaraku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka tentu saja untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, dan selanjutnya kita duduk di sini untuk saling bertanasuh, mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tentu saja untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih pemberat mizan hasanat kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khatul iman hafizakumullah. Kalau kita membaca di dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapati pada tahun ke-10 setelah kenabian dikenal tahun tersebut dengan Amul Huzn, dengan tahun kesedihan. Tahun tersebut ikhwatal iman, salah satu pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya menjadi tameng beliau, khususnya pada aspek sosial dan masyarakat, itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Abu Talib, pamanda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mendengar wafatnya Abu Talib, pembesar-pembesar Quraisy, di antaranya ada Abu Jahal, ada Walid ibn Mughirah, dan mereka kroni-kroni dan tentu saja orang-orang yang begitu memusuhi Nabi bersukacita karena sosok yang selama ini membela Nabi di dalam dakwahnya, khususnya dalam sosial dan politiknya beliau, itu telah pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Namun bukan itu saja yang membuat Nabi sedih, bukan saja karena Abu Talib yang meninggal. Lebih daripada itu, Nabi juga bersedih lantaran Abu Talib meninggal dalam keadaan beliau belum mengucapkan syahadat. Beliau meninggal dalam keadaan belum beriman, dan tentu saja ini membawa dampak yang begitu dahsyat di akhirat kelak. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa azab yang paling ringan di neraka itu diantaranya adalah azab yang Allah berikan kepada Abu Talib, dan azab itu dalam bentuk dipakaikan kepada beliau terompah yang terbuat dari api, dan kemudian akan mendidih
mukh atau kemudian otaknya, dan setelah itu menghancurkan seluruh tubuhnya. Kalau azab yang begitu ringan yang kita dengar barusan itu sangat menakutkan, apatah lagi dengan azab-azab yang lain yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita meminta agar dijauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan membaca di antaranya Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama dari peristiwa tersebut, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala juga menguji nabinya dengan mengambil istri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari dakwahnya, menghadapi banyak sekali tekanan, rintangan, penghalang, maka ada tempat beliau untuk mencurahkan isi hati. Tentu saja Khadijah adalah penguat beliau setelah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berapa lama dari kepergian Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala juga lebih memilih untuk mengambil istri beliau, sehingga di tahun tersebut beliau merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Biasanya Khadijah adalah tempat untuk beliau meminta dorongan, meminta sokongan, meminta motivasi. Namun saat itu Khadijah telah terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Para ulama at-tarikh menyebutkan itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun ke-10 setelah kenabian. Sehingga tahun tersebut dikenal dengan apa Pak? Amul Huzn, tahun kesedihan. Kesedihan yang bertumpuk-tumpuk yang menyelimuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas perginya dua orang tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada beliau itu semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya beliau memilih untuk mencari ladang dakwah yang baru. Maka pergilah beliau ke satu tempat di dataran tinggi dibandingkan dengan kota Makkah yang merupakan satu lembah yang kemudian kita kenal dengan kota Taif, menganggap kiranya di sana ada orang-orang yang mau menjawab dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang lebih bersikap baik kepada beliau dibandingkan dengan kaum beliau sendiri, yaitu orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah beliau dengan penuh harapan, menggantungkan tentu saja hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di kota Taif, kota iman, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh 3 orang. Dan ternyata 3 orang tersebut telah termakan isu yang dikirimkan terlebih dahulu juga oleh orang-orang Quraisy. Ternyata ikhwatal iman, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Taif, orang-orang Quraisy mengetahui perjalanan Nabi. Maka mereka mengirimkan utusan dengan menggunakan kuda yang tercepat yang mereka miliki untuk dikendarai guna menyampaikan pesan kepada penduduk Taif. Apa pesannya? Nanti akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang berasal dari kaum kami. Dia akan meminta kalian untuk meninggalkan ajaran dari nenek moyang kalian, dari apa yang sudah kalian yakini secara turun-temurun. Dia membawa agama yang baru, begini dan begitu. Maka ketika dia datang, jangan kalian terima. Kenapa? Karena dia sudah melakukan perpecahan di tengah-tengah kaum kami, dan dia juga ingin melakukan hal yang sama kepada kalian. Jadi kalau dia datang, maka tolaklah. Ternyata hal ini kemudian segera menyebar dan disikapi secara berlebihan tentu saja. Dan ini kalau kita tarik ya ikhwatal iman, ternyata hoax itu sudah ada sejak dulu, bukan saat ini saja. Apatah lagi menjelang pemilu, pilpres, pileg dan seterusnya, kita mendapati beragam berita-berita yang perlu kemudian kita tabayyun tentang kebenarannya. Dan ternyata hoax itu sudah mulai disebarkan sejak dulu, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah masif dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Untuk apa? Untuk menghambat dan menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tiga orang dari suku Taif ini atau dari kota Taif ini menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya tentang apa keinginan Nabi datang ke tempat tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutarakan ingin menyeru kepada kalimatul haq, menyeru kepada la ilaha illallah. Beliau mengatakan wa anni rasulullah, dan aku ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan nada mengejek mereka mengatakan, apakah tidak ada orang lain yang dipilih oleh Tuhanmu untuk dijadikan sebagai utusan, sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan kalimat-kalimat hinaan lainnya, sehingga mereka katakan lebih baik kau pergi dan tinggalkan tempat ini, karena tidak ada tempat, waktu dan kesempatan bagimu untuk menyebarkan apa yang kau yakini. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak sampai di situ hinaan yang mereka lakukan. Di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi ketika akan meninggalkan kota Taif, telah berdiri banyak sekali orang, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, bahkan anak-anaknya, yang sudah menunggu lewatnya Nabi, tapi bukan untuk menyambutnya, justru untuk melempari beliau, baik dengan perkataan maupun dengan batu-batu yang sudah dipersiapkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan banyak di dalam kitab-kitab ya at-tarikh, khususnya sirah itu, sampai beberapa kali jatuh saking menahan rasa sakit begitu ya, karena lemparan batu yang begitu banyak bertubi-tubi yang beliau alami, beliau rasakan. Mengalir dari beliau, dari tubuh beliau, darah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata para ulama, sandal beliau itu basah saking banyaknya darah yang mengalir membasahi sandal tersebut. Tapi beliau tetap melanjutkan, tidak berputus asa, hingga beliau berada di satu lembah yang bernama Lembah Ats-Tsa'alib. Lembah Ats-Tsa'alib. Tsa'alib itu adalah bentuk jamak dari Ats-Tsa'lab. Tsa'lab itu apa? Tsa'lab artinya adalah serigala. Jadi itu biasanya lembah tempat berkumpulnya apa? Serigala-serigala. Disebut dalam kitab-kitab itu dengan Wadi Ats-Tsa'alib. Ketika Nabi berada di Wadi Ats-Tsa'alib, sambil tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongannya, memohon bantuannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus dua malaikat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan salam seraya mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami diutus oleh Tuhanmu, oleh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, lalu kemudian mengutus kami untuk memberikan pesan. Pesannya apa? Jika engkau berkehendak wahai Muhammad, maka kami akan balikkan bukit-bukit ini, bukit-bukit yang mengelilingi kota Taif itu, untuk menghancurkan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kami siap untuk mematuhi segala apa yang kau perintahkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apapun yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad, maka lakukanlah. Dan kedua malaikat ini, beliau memperkenalkan diri adalah penjaga dari bukit-bukit tersebut. Jadi kalau kata Nabi, hancurkan mereka, maka dengan sigap malaikat itu kemudian akan membalikkan bukit-bukit tersebut dan meluluh lantakkan orang-orang yang berada di dalamnya, yang telah menghina utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki budi pekerti yang luar biasa, memiliki akhlak, memiliki hati yang begitu lembut, tidak mengambil opsi tersebut. Beliau justru lebih memilih agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Dan kata Rasulullah, aku hanya berharap kiranya dari mereka dan keturunan mereka lahir pemuda-pemuda yang kelak akan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, lahir generasi yang kemudian akan membela agama Allah, lahir generasi yang akan meninggikan kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah sampai berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, ampunilah mereka, karena mereka melakukan hal tersebut lantaran apa-apa? Kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka.
seandainya mereka tahu ya Allah bahwa apa yang aku bawa ini adalah kebenaran, maka pasti mereka akan menerima, bahkan beriman kepadamu. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua malaikat pun pergi meninggalkan Nabi. Karena Nabi tidak meminta untuk apa-apa menghancurkan mereka, justru meminta agar Allah mengampuni mereka dan berharap kiranya dari keturunan mereka akan lahir generasi yang meninggikan kalimah Allah. Dan nanti kita akan dapati setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu muncul dari Taif ini orang-orang yang begitu gigih dalam berjuang meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggikan agama Islam. Salah satu bentuk jawaban Allah atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di mana, Pak? Di wadi atau di lembah Ats-Tsa'alib. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya setelah beberapa waktu yang lalu diliputi dengan kesedihan yang bertubi-tubi. Ketika berdakwah dilempari, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya. Salah satunya dengan apa, ikhwatal iman? Dengan mendatangkan bangsa jin kepada beliau. Di lembah tersebut seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau katakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di lembah tadi, di lembah Ats-Tsa'alib, maka beliau bangun untuk bermunajah kepada Allah. Dalam munajahnya, dalam bangunnya beliau di waktu malam, beliau kemudian membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan beliau melakukan qiyamul lail. Namun qiyamul lailnya seperti apa wallahu alam, karena pada saat itu belum ada syariat untuk mendirikan apa, Pak? Salat. Belum ada syariatnya pada saat itu. Yang jelas beliau bangun di waktu malam bermunajah, dan di antara apa yang beliau lakukan adalah membaca ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ketika beliau sedang membaca ayat-ayat tersebut, maka lewatlah segerombolan dari bangsa jin. Apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, "Hei, diam. Ada manusia yang sedang membaca sesuatu." Lalu mereka dengar apa yang dibaca, maka segera mereka mengatakan, inilah bacaan yang selama ini menghalangi kita untuk dapat naik ke atas langit dan mengambil berita-berita yang biasanya mereka lakukan. Jadi sejak dulu ikhwatal iman, jin-jin itu sering naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil atau mencuri berita. Dan berita ini biasanya kemudian diberikan kepada orang yang meminta pertolongan, meminta bantuan kepada jin. Makanya dulu kita kenal ada yang namanya dukun, ada yang namanya peramal dan seterusnya. Dan terkadang apa yang mereka sampaikan itu ada sedikit yang mengandung kebenaran. Kenapa kita sebut sedikit? Karena lebih banyak bumbu-bumbunya. Yang disampaikan sedikit, yang dicuri oleh jin itu, tapi bumbu-bumbu yang menghiasinya itu lebih banyak dari kebenaran yang sedikit tersebut. Maka pada suatu saat ketika jin itu akan naik di atas langit, mereka tidak bisa lagi. Setiap kali mereka naik, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kilatan dari cahaya bintang untuk menghantam mereka, sehingga mereka terjatuh dan tidak bisa naik ke atas langit. Lalu ketika kejadian itu, sebagian di antara bangsa jin itu mulai membentuk seperti tim kecil begitu ya. Diutus ke bagian barat, diutus ke bagian timur, ke utara, ke selatan untuk mencari tahu apa gerangan yang menyebabkan mereka tidak bisa lagi naik ke atas langit. Maka ketika mereka mendengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera mereka menyimpulkan bacaan-bacaan inilah yang menyebabkan kita tidak bisa lagi naik ke atas langit untuk mencuri berita-berita yang ada di langit sana. Ternyata ikhwatal iman, sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul dengan diturunkannya wahyu yang pertama di Gua Hira, maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak memperkenankan jin untuk kemudian naik mengambil berita di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita
baca di dalam surah Al-Mulk itu Allah jelaskan di antara fungsi bintang apa Pak? Rujuman lisyayatin. Di antara fungsi bintang itu kata Allah adalah untuk melempar syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan yang naik ke atas langit untuk mengambil atau mencuri berita. Maka semenjak itu ikhwatul iman, jin tidak bisa lagi naik untuk mengambil berita. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabarkan tentang sekelompok jin yang mendengar apa yang dibaca oleh Nabi ketika beliau berada di lembah tersebut. Allah kemudian menurunkan satu surah yang namanya surah apa Pak? Surah Al-Jin. Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na apa Pak? Qur'anan ajaba." Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, wahai Rasulullah, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, telah mendengar sekelompok dari bangsa jin. Kemudian apa? Ketika mereka mendengar, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar bacaan Al-Qur'an yang menakjubkan. Nah, makanya pada ayat kedua dan seterusnya Allah menceritakan tentang percakapan antara bangsa jin dengan mereka sesama jin tersebut tentang apa yang mereka dengar. Maka singkat cerita ikhwatul iman, kejadian tersebut kemudian membawa banyak sekali dari bangsa jin itu memeluk al-Islam. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang menghibur nabinya ketika manusia, orang-orang Quraisy, orang-orang Taif itu mengusirmu, tidak menerima dakwahmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelompok lain bukan dari jenismu, bukan dari bangsamu, tapi dari bangsa jin. Mereka justru pada saat itu secara beramai-ramai menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi adalah seorang rasul utusan Allah yang meliputi bangsa jin dan juga bangsa manusia. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah bukan saja untuk memberikan peringatan dan kabar gembira kepada manusia, tapi juga kepada bangsa jin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menjadikan itu sebagai satu tasliyah kepada beliau. Maka pulanglah beliau ikhwatul iman ke Makkah setelah kejadian tadi. Biasanya setiap kali beliau menemukan apapun, tempat beliau curhat itu kepada siapa Pak? Ibu? Kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ketika pulang beliau tidak mendapati lagi istrinya. Maka memori-memori indah yang selama ini beliau dapatkan bersama sang istri itu kemudian terputar kembali. Maka Allah Subhanahu tabaraka wa taala ketika melihat nabinya masih dalam keadaan terpuruk dan bersedih seperti itu, Allah kemudian ingin menghiburnya. Apa bentuk hiburan Allah berikutnya? Adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisra dan memi'rajkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj adalah sesuatu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita orang-orang yang mengaku beriman, maka wajib hukumnya untuk mengimani bahwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperjalankan dengan jasad dan ruh beliau sallallahu alaihi wasallam di satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan dari Masjidil Aqsa Allah naikkan ke mana Pak? Ke Sidratil Muntaha untuk kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada akhirnya beliau mendapatkan satu syariat yang kita kenal dengan syariat salat. Fatul iman hafizakumullah, Isra dan Mi'raj kata para ulama tidak disepakati oleh para ulama tentang kapan terjadinya. Minimal ada 6 pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ini juga dituangkan dalam kitab-kitab akidah, karena mengimani Isra dan Mi'raj adalah tuntutan dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan ikhwatul iman, Isra dan Mi'raj itu terjadi bersamaan dengan tahun kenabian. Dan ini dikutip oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ada yang menyatakan ikhwatul iman bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu setahun setelah kenabian.
Ada yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian di bulan Rajab pada tanggal 27, seperti yang dipilih oleh Imam Mansur Al-Furi rahimahullahu ta'ala. Ada yang menyatakan dia terjadi pada tahun ke-11 setelah kenabian. Ada yang berpendapat dia terjadi 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang berpendapat bahwa itu terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada yang bersepakat tentang kapan tepatnya terjadinya Isra dan Mi'raj. Itu artinya mengetahui kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah kita mengimani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengalami kejadian Isra dan Mi'raj, yaitu diperjalankan dalam satu malam yang Allah berkahi itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Itu inti hal yang harus kita imani. Adapun tanggalnya, tahunnya, kapan tepatnya terjadi, itu tidak terlalu penting. Karena kapanpun itu sebenarnya terjadi, sesungguhnya inti dari perjalanan tersebut adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur nabinya yang sedang dalam keadaan terpuruk, sedih, untuk mendapatkan motivasi kembali dalam mengemban risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Di malam tersebut, ikhwatul iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada sahabiyun jalil yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata Anas bin Malik, Rasulullah menceritakan di malam tersebut datang kepada beliau malaikat Jibril. Lalu dekat dengan Ka'bah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dibaringkan. Dan malaikat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membelah dada beliau. Sehingga kata para ulama, pembelahan dada itu terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama itu ketika beliau masih berada di Bani Sa'ad, sekitar umur 4 sampai 5 tahun, masih di bawah pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Dan yang kedua adalah sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Seolah-olah ini memberikan isyarat ikhwatul iman bahwa seseorang sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimi'rajkan, dinaikkan ke langitnya Allah, hendaknya dia memiliki hati yang bersih. Dan kalau Rasulullah diperjalankan secara fisik dan ruh beliau, maka bagi kita yang tidak mengalami Isra dan Mi'raj secara fisik, maka sesungguhnya kita senantiasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa ikhwatul iman? Minimal melalui salat yang kita dirikan. Dan itu memberikan isyarat hendaknya seseorang ketika akan mendirikan salat, dia membersihkan hatinya. Karena bersihnya hati itu akan berdampak pada kekhusyuan ketika dia mendirikan salat. Salat akan memiliki makna dan berarti ketika kemudian dia mendirikannya dalam keadaan hati yang apa? Hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut dikisahkan oleh Anas bin Malik, beliau dibelah dadanya min thughrihi, dari bagian ats-thughr. Ats-thughr itu bagian yang agak cekung di bawah leher ini. Dibelah sampai ilal anah. Al-anah itu daerah di bawah pusar beliau. Dibelah, kemudian dikeluarkan segumpal daging. Lalu kemudian diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari emas, min tastin min dhahabin. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu bagian yang kotor itu kemudian dipisahkan. Lalu kata malaikat tersebut, hadza hadzu syaitan. Ini adalah bagian syaitan. Lalu dibersihkan. Setelah bersih, disiram dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali ke dalam dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik, dan saya masih melihat bekas pembelahan dada tersebut di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu belum ada alat-alat untuk membedah, atau kemudian menjahit kembali, belum ada kemudian ilmu kedokteran modern seperti saat ini. Tapi sisa-sisa pembelahan itu, kata Anas bin Malik, masih saya saksikan di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya peristiwa pembelahan dada itu terjadi atau tidak, Pak? Terjadi. Setelah itu malaikat Jibril datang membawa serta sebuah kendaraan begitu.
kendaraannya adalah seekor binatang yang bernama burak. Kata Rasulullah, dia adalah hewan yang sangat putih, bersih, lalu dia lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Ketika Rasulullah SAW akan mengendarainya, terlihat seperti keledai itu, burak itu kemudian menolak. Ya, maka Jibril mengatakan, ya burak, sesungguhnya yang akan mengendaraimu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah utusan Allah yang Allah cintai. Dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mendengar apa yang dikatakan Jibril, maka burak pun memberikan pundaknya begitu untuk kemudian dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan burak ini adalah kendaraan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Ibnu Hajar, bahkan juga sebelumnya dikendarai oleh nabi-nabi yang lain. Kecepatannya luar biasa. Ketika melangkahkan kakinya, maka dia segera akan sampai ke tempat terakhir di mana dia memandang. Makanya Rasulullah SAW ketika pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hanya dalam beberapa kejap mata saja. Mungkin beberapa kedipan mata sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, ikhwatul iman, Rasulullah SAW kemudian turun dan mengikat burak itu dengan tali yang biasanya digunakan oleh para nabi dan para rasul ketika mengendarainya. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa burak juga pernah dikendarai oleh nabi-nabi yang lain sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan, walaupun riwayatnya tidak thabitah, ada yang menyatakan bahwa juga pernah dikendarai oleh Nabi Ibrahim, khususnya ketika beliau akan pergi mengunjungi anaknya di Makkah. Kita tahu jarak Syam dan Makkah itu cukup jauh. Maka untuk mempercepat perjalanan tersebut, kata Imam Ibnu Hajar, di antara apa yang beliau kemudian nukilkan adalah beliau menaiki atas izin Allah burak yang dalam sekejap mata saja sudah menyampaikan ke Makkah pada saat itu. Ketika Rasulullah SAW selesai mengikatkan burak di tempat di mana para nabi dan para rasul mengikat kendaraannya, maka Nabi Muhammad SAW pun memasuki Masjidil Aqsa lalu mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Ada yang menyatakan di dalam salat tersebut beliau kemudian mengimami para nabi dan para rasul dalam sebuah riwayat. Dan jumlah para nabi dan rasul pada saat itu sangat banyak. Ada yang menyatakan berjumlah 1.200, ada yang menyatakan berjumlah 12.000, dan ada yang menyatakan berjumlah sekitar 120.000 orang. Dan ini menunjukkan bahwa jumlah nabi itu banyak. Dan ini yang pernah kita sampaikan. Yang kita ketahui dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berapa, Pak? 25. Tapi 25 ini bukan jumlah yang membatasi. Karena kata Allah, minhum man qasasna, di antara mereka ada yang kami kisahkan. Dan di antara mereka juga kata Allah, ada yang tidak kami kisahkan. Dan kata para ulama, nabi-nabi yang tidak dikisahkan oleh Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang Allah kisahkan. Hanya saja yang menjadi pedoman dan keyakinan kita bahwa nabi yang terakhir itu adalah siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai burak dan ditemani oleh Jibril naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang pertama, fis sama'id dunya, di langit dunia, langit yang pertama yang membatasi antara lapisan langit dan juga dunia ini, langit yang kita lihat di atas, Pak, langit yang pertama itu yang jaraknya mungkin jutaan kilo atau lebih. Di langit tersebut kemudian malaikat Jibril mengetuk pintu. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa langit itu memiliki apa, Pak? Memiliki pintu. Itulah mengapa dalam banyak hadis kita temukan di waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu apa, Pak? Pintu-pintu langit. Di antaranya di sepertiga malam yang terakhir yang termuat dalam hadis.
Sehingga ketika seseorang kemudian di waktu tersebut bermunajat kepada Allah, maka doanya itu relatif akan makbul. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang turun di langit dunia, kemudian bertanya, adakah di antara hamba-hambaku yang meminta, dan aku pasti akan berikan. Adakah yang meminta ampun kepadaku, maka pasti akan aku ampuni, dan seterusnya. Di antara hadis yang lain juga, yaitu di saat matahari tergelincir di waktu zuhur, maka para ulama menyebutkan di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala sedang membuka pintu-pintu langit. Maka hendaknya seseorang di saat tersebut mendirikan salat atau kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di langit yang pertama Jibril kemudian mengetuk pintu langit. Maka malaikat yang kemudian menjaga pintu tersebut bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka Jibril mengatakan, "Ana Jibril, saya adalah Jibril." Nah, mendengar itu adalah Jibril, maka segera mereka mengetahui bahwa ini adalah Sayyidul Malaikah, penghulunya, pemimpinnya para malaikat. Lalu kemudian mereka kembali bertanya, "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Dia adalah Muhammad." Lalu kemudian kata malaikat yang menjaga, "Apakah dia telah diutus oleh Allah?" Maka Jibril mengatakan, "Ya, dia telah diutus." Maka dibukalah pintu langit yang pertama. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Marhaban bikum, selamat datang untukmu wahai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka naiklah Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai apa tadi Pak? Burak. Sesampainya di langit yang pertama, Nabi SAW kemudian bertemu dengan Abul Bashar, dengan manusia pertama yang Allah ciptakan, dengan kakek moyangnya manusia. Siapa Pak? Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam segera mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat beliau mengatakan, "Ahlan bi nabiyyin salih wa ahlan bi ibnin salih." Selamat datang kepada nabi yang salih dan selamat datang kepada keturunanku yang salih. Keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang bahkan Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan menjadi khatamul anbiya, Nabi penutup. Setelah itu kemudian naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya dan seterusnya. Pada langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan pada langit yang ke-7 disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bisa kita dapati dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Imam Muslim dalam sahih. Nah, sampai akhirnya di langit yang ke-7 tersebut, setiap kali Rasulullah bertemu dengan Nabi, mereka mengatakan demikian, "Selamat datang kepada Nabi yang salih." Ketika masih memiliki hubungan kekerabatan seperti Nabi Adam, contohnya seperti Nabi Ibrahim, mereka mengatakan selamat datang, karena Nabi adalah juga keturunannya Nabi siapa Pak? Ibrahim, melalui jalur anaknya yang bernama Ismail. Maka Nabi Ibrahim juga mengatakan hal yang sama. Selamat datang Nabi yang saleh, selamat datang keturunanku yang saleh. Maka singkat cerita ikhwatal iman, tentu kisah dan riwayatnya itu bermacam-macam dan beragam. Ada yang menyatakan setiap Rasulullah melewati satu lapisan langit, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga, tentang neraka, bahwa sesungguhnya orang-orang yang akan menghuni surga adalah begini, 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 dan begini. Orang-orang yang akan menghuni neraka begini, begini, dan begini. Salah satunya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah di dalam neraka itu. Nanti penghuni-penghuninya ada yang Allah kemudian pakaikan di kuku-kuku mereka itu seperti nuha, seperti tembaga yang begitu panjang dan tajam. Kemudian kuku-kuku tersebut mereka gunakan untuk mencabik-cabik mulut dan wajah mereka sendiri. Ketika Nabi SAW bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menghibah. Dan seterusnya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Intinya ikhwatal iman, sesampainya Rasulullah di langit ke-7, ketika akan naik ke Sidratul Muntaha, maka Jibril pun tidak mampu atau tidak diizinkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah naik seorang diri
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Allah kemudian memberikan satu jawaban dari munajah-munajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama ini, dari kesedihan-kesedihan, dari kepedihan-kepedihan yang beliau alami, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jawabannya dalam bentuk mensyariatkan kepada Rasulullah satu ibadah yang menjadi penguat, yang menjadi solusi dari seluruh permasalahan yang beliau hadapi di dunia ini. Yaitu apa ikhwatul iman? Yaitu salat. Dan kisahnya kita ketahui, di awal Allah wajibkan 50 kali dalam sehari. Ketika Rasulullah SAW turun bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, kembali, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk mendirikan salat sebanyak itu. Jarrabna dzalik, kami telah melakukan hal tersebut sebelum wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW naik kembali, minta keringanan kepada Allah, dan itu berulang sampai Allah kemudian memberikan kewajiban itu sebanyak 5 kali. Dan kata Allah, 5 kali itu setara dengan 50 kali salat. Intinya khatul iman hafizakumullah, buah dari Isra dan Mi'raj adalah Allah Subhanahu tabaraka wa taala yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, memberikan satu jalan keluar sebagai energi terbesar bagi seorang nabi, bagi umatnya, bagi orang-orang yang beriman, untuk menggapai kemenangan hakiki, kemenangan dirinya, kemenangan umatnya. Dan itu kemudian semuanya termuat di dalam aktivitas apa Pak? Salat. Ketika salat itu kita maknai dengan benar, kita dirikan, kita lakukan dengan keikhlasan dan kekhusyuan, maka sesungguhnya dia akan menjadi solusi dari seluruh permasalahan hidup kita. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan Allah menjadikan pelipur laraku di dalam salat. Akhirnya ikhwatul iman hafizakumullah, oleh-oleh itu jangan sampai kemudian kita sia-siakan, dan kita maksimalkan tentu saja untuk menjadikannya sebagai solusi seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhwatul iman, pada setiap kesempatan kita senantiasa memperbaiki diri dalam beraktivitas, dalam beribadah khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang hendaknya kita perbaiki adalah salat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke dalam jalan kebenaran, dan Allah mudahkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan afdal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.